Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah reading 4 bulan ke depan ya. Jadi kayak untuk memberi gambaran kepada kamu, kayak kamu bakal menghadapi apa aja atau perlu aware apa gitu atau mungkin pelajaran jiwa kamu yang berikutnya. Karena menurut aku kayak nggak berasa ya udah 4 bulan berlalu 2024. Jadi semoga ini bisa mempersiapkan kamu untuk lebih jauh lagi dengan evolusi jiwa kamu. Nah, nanti 4 bulannya itu dimulai dari bulan Mei karena menurut aku bulan Mei baru jalan berapa hari gitu. Jadi anggap aja nih yang pertama extra reading kamu ya di bulan Mei. Lalu jadi berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus. Terus juga gini, kayak di pre-shuffle kamu aku mendapatkan tema ini kan sebenarnya general reading ya, tapi kayak tema hubungan, tema tentang keluarga itu kuat banget sih. Ya, terus kita mulai. Nih, yang pertama nih Astro Oracle kamu adalah rumah keempat gitu. Rumah keempat itu temanya tentang keluarga, tentang rumah, tentang apa ya, sesuatu yang kamu kamu simpan untuk diri kamu sendiri gitu, dimana kamu merasa nyaman, sesuatu juga yang kamu nggak bagikan kepada dunia ya. Lalu dengan Seven of Swords di situ lalu diikutin Ten of Swords dan Six of Wands. Nih, kayak aku merasa apa ya, ada yang pergi gitu atau ada yang mengendap-endap atau gini, ada hubungan sebagian dari kamu ada hubungan yang memang perlu berakhir ya. Dengan Ten of Swords di situ dikonfirmasi sama the word gitu. Angka 10 itu kan angka completion gitu. Ada sebuah siklus yang selesai dan itu ibaratnya sakitnya udah mentok, mumetnya udah mentok gitu, dan the word itu completion. Jadi memang seperti ada sesuatu yang berakhir yang berhubungan dengan dinamika keluarga ya. Bisa jadi ini kayak kamu sudah berumah tangga atau ada masa sulit yang kamu hadapin bersama keluarga kamu, dan ini sudah sampai di ujung dari masa sulit itu karena the word itu kan memang satu siklus selesai dari siklus masa sulit itu, karena the word itu merepresentasikan tantangan, tapi setelah kamu berhasil melewati semua tantangan itu dan satu siklus itu udah selesai, kamu mendapatkan apa ya, kayak blessing gitu. Terus juga dengan Seven of Swords dikonfirmasi sama Two of Cups, aku merasa nggak tahu ya ini readingnya siapa, tapi kayak ada hubungan rahasia gitu atau hubungan yang tidak diketahui publik. Semoga ya ini bukan tema tentang perselingkuhan gitu, tapi lebih kepada kamu belum go public aja sama hubungan ini ya. Jadi kayak ada tema hubungan yang disembunyikan, ada yang memang hubungannya perlu berakhir, dan kalau sebagian dari kamu memang menghadapi masa sulit bersama keluarga kamu selama ini, kamu berada di penghujung masa sulit itu ya. Lalu entah kenapa ada gini, ada orang yang dinilai image-nya tuh kayak misalnya family man, family woman, ada orang yang punya image sebagai orang yang sangat sayang keluarga gitu. Keluarga adalah segalanya, dia sangat memprioritaskan keluarganya. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi juga orang yang terhubung sama kamu gitu. Entah image-nya ini sinkron atau enggak gitu. Nah, ini sebuah tema yang kamu perlu aware yang mungkin akan terjadi sekitaran bulan Mei gitu ya. Semoga yang nggak baiknya nggak terjadi ya. Oke, lalu yang berikutnya opposition. Diikutin dengan The Star, ada Five of Cups, dikonfirmasi sama Tower, lalu ada Magician gitu. Nah, ini kayak aku merasa kelanjutan sebagian ya. Ini adalah kelanjutan dari bulan sebelumnya gitu. Tentang hubungan yang perlu berakhir, tentang mungkin rumah tangga yang udah nggak bersama lagi, terus juga akhir dari masa sulit. Tadi sebagian lagi juga ada tema tentang akhir dari masa sulit ya. Jadi karena The Star di situ energi pemulihan, harapan, regenerasi. Di sini aku melihat progresnya tuh semakin lebih baik untuk teman-teman yang menghadapi masa sulit di hidup teman-teman atau bersama dengan keluarga teman-teman gitu ya. Terus juga The Star itu juga berbicara tentang evaluasi apa yang kamu nilai kamu lakukan selama ini, terus menurut kamu itu berkontribusi atau punya efek bagus, kamu lanjutkan. Nah, yang sesuatu yang kamu pikir, oh ini nggak mendapatkan hasil apa-apa, nah itu waktunya kamu evaluasi apakah bisa diimprove atau dihentikan. Oke, dan sebagian lagi kayak tema ada awareness gitu ya tentang hubungan-hubungan tertentu. Bisa jadi ini hubungan yang berakhir tadi, bahwa memang kayak hubungan ini tuh udah mentok gitu, kayak apapun yang dilakukan kedua belah pihak memang udah beda frekuensi aja, jadi memang waktunya untuk berjalan masing-masing gitu ya. Dan ini mungkin nggak berlaku buat semuanya karena ini general kembali lagi, tapi itu membawa kamu ke suatu chapter baru sih. Gini, dengan Five of Cups dikonfirmasi sama Tower. Tower itu kan momen kaget, di luar dugaan kamu, goncangan. Mungkin tadi goncangan rumah tangga, goncangan dalam sebuah hubungan, tapi Tower itu juga merepresentasikan seperti kamu terpenjara gitu. Entah itu penjaranya di pikiran kamu, atau memang hubungan ini seperti memenjara kamu bahwa kamu bisa dapat sesuatu yang lebih baik, atau memenjara kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak ini sebenarnya bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Karena kebersamaan
jatuhnya bukan saling menambah kebahagiaan, tapi jadinya saling menyakiti gitu. Walaupun kamu sadar itu prosesnya memang tidak mudah. Lihat ada Five of Cups. Five of Cups ini kan energi seperti penyesalan, kesedihan, untuk momen goncangan dengan Tower itu ya. Kenapa tadi aku bilang memang tidak terhindarkan gitu, karena di atas itu kan energi oposisi ya. Oposisi itu aspek yang sulit sih di natal chart, kayak ada tabrakan, gesekan, beda pendapat, beda pemikiran, jadinya tabrakan gitu. Memang sebagian variabelnya adalah dua orang atau dua belah pihak ini sudah, yang tadi aku bilang, bukannya saling menambahkan kebahagiaan, justru malah saling menyakiti. Jadi goncangan ini untuk memang diperlukan gitu. Jadi yang bulan kedua ini memang agak berat untuk sebagian dari kamu dengan Magician di situ, seperti gini ya, energi kemarahan, kesedihan yang menumpuk itu jadi bom waktu. Masalah goncangannya itu tinggal ibaratnya nunggu waktu aja sih. Oke, terus juga sebagian lagi memanifest dengan energi Magician itu semacam perpindahan gitu, perpindahan chapter kehidupan, perpindahan ke tempat yang lebih baik lagi. Yang tadi akhir dari masa sulit, sebagian ada tema tentang akhir dari masa sulit ke tempat yang lebih baik, tempat yang ibaratnya ini adalah sebuah transisi untuk kamu masuk ke dalam satu chapter baru kehidupan kamu. Oke, kita masuk di bulan yang ketiga, itu ada Capricorn, kata kuncinya achievement. Kayak ada Ten of Cups, Knight of Wands, Four of Wands. Kayak apa ya, achievement tuh sebagian dari kamu melihat bahwa rumah tangga, keluarga, menikah, itu punya anak, itu sebuah achievement gitu. Dan aku melihat sebagian mungkin ya di bulan ketiga ini ketemu sosok seseorang yang bisa diajak berumah tangga bersama atau mewujudkan pernikahan. Terus juga mungkin ada konsep yang berubah tentang pernikahan dan sebuah pencapaian gitu. Jadi kalau misalnya kamu orang yang berpikir bahwa pernikahan itu adalah sebuah pencapaian, kayaknya ada sesuatu yang perlu kamu evaluasi deh dengan pemikiran seperti itu, gitu ya. Jadi entah kenapa aku berpikir kayak itu akan membuat kamu akan berlomba-lomba sih, seperti dalam pertandingan gitu atau perlombaan. Menurut aku pernikahan itu masalah timing, bukan masalah apa ya, kayak kompetisi gitu dengan kamu atau teman-teman kamu, dengan orang-orang di seluruh bumi ini. Seperti itu. Terus juga aku melihat kelahiran, ada tema tentang kelahiran anggota keluarga baru. Lalu yang berikutnya ada tema gini, Ten of Cups di situ kan kartu yang berbicara tentang kebahagiaan, wish fulfillment. Jadi kayak ada sesuatu hal yang kamu capai gitu, entah itu goals kamu atau ada target-target tertentu. Dengan Ten of Cups ada di situ, kayak aku melihat di bulan ketiga ini ada hal-hal yang kamu ingin wujudkan dan terwujud gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke bulan keempat. Ada Leo, kata kuncinya shine, bersinar. Jadi di bawahnya itu ada Seven of Pentacles, Three of Wands, Temperance gitu. Bersinar dalam artian kamu mungkin bersinar tentang reputasi kamu, kualitas kerja kamu, atau semacam ada part-part yang tadinya nggak terlihat sekarang terlihat. Sebagian aku merasa ini proses, masih ada tema berproses dengan pemulihan gitu. Karena Seven of Pentacles ada tema yang mirip dengan Star, mengevaluasi apa yang kamu lakukan. Ada dampak positifnya, lanjutkan. Kalau nggak ada, dievaluasi atau di-cut gitu. Terus juga berproses dengan pemulihan. Pembelajaran kamu dari hubungan kamu yang sebelumnya, karena tadi bersinar ada part-part yang mungkin tadi kamu nggak lihat tentang diri kamu, tentang hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Dan Temperance di situ kan berbicara tentang praktikal ya, praktikal, alkemi, juga intervensi semesta di situ, membawa keseimbangan di hidup kamu. Bisa jadi ini cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu untuk kamu fokus dengan pemulihan kamu. Dan juga apa yang sudah kamu lewatin itu semacam katalis untuk kamu masuk dalam sebuah tempat yang baru gitu, atau chapter baru kehidupan kamu yang berikutnya. Seperti itu ya. Dengan Three of Wands di situ kayak mungkin kamu merasa nggak sabar, pengen cepet-cepet, aduh proses ini lama banget. Sebagian lagi memang menunggu sesuatu yang semacam apa ya, untuk kamu dilihat orang gitu, untuk kualitas kerja kamu, untuk karya kamu, pengakuan untuk kualitas diri kamu gitu ya. Dan aku melihat dengan hal ini akan terlihat sih di bulan keempat untuk semua hal yang kamu bangun selama ini, reputasi kamu, kualitas kerja kamu, karya kamu, itu akan mendapatkan apa ya, apresiasi dari publik atau apresiasi, penghargaan, pengakuan dari orang-orang yang memang apa ya, akan melihat gitu, melihat hasil karya kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.